Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nikmatul Maula, biasa dipanggil Hilda. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Komunikasi, kelas KM 103. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 tahun ajaran 2025-2026 dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SS Mikom AMI PR CPS. Komunikasi adalah percakapan antara dua orang atau lebih, baik secara lisan ataupun tulisan, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan agar informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga akan memunculkan tanggapan, umpan balik, dan respon. Contoh dari komunikasi adalah percakapan antara pedagang dan pembeli di pasar, percakapan antara dosen dan mahasiswa, percakapan antara anak dan orang tua. Pesan komunikasi dapat dikategorikan sebagai dua macam, yaitu secara verbal dan secara nonverbal. Saya akan menjelaskan apa itu pesan komunikasi nonverbal. Pesan komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan dengan tanpa menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Pesan nonverbal ini biasanya disampaikan melalui postur tubuh, gestur tubuh, ekspresi, isyarat, kontak mata, nada suara atau intonasi, dan juga sentuhan. Pesan nonverbal mengungkapkan perasaan, sikap, dan makna yang lebih jelas daripada pesan verbal, serta menyampaikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Repetisi. Repetisi adalah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan. Misalnya saja, setelah mengungkapkan penolakan saya menggelengkan kepala, saya tidak mau. Atau ketika saya setuju dengan pendapat Anda, saya akan menganggukkan kepala. Nomor 2, substitusi. Substitusi menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, seperti tadi, ketika saya setuju, saya akan menganggukkan kepala. Ketika saya ingin memberitahu Anda bahwa, "Hei, tas Anda ada di situ," saya bisa menggunakan jari telunjuk saya untuk menunjuknya di situ. Nomor 3, kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman Anda dengan mencibirkan bibir. Hebat ya kamu hebat. Nomor 4, yaitu komplement. Komplement berfungsi melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Misalnya nih, perut kalian sedang sakit sampai kalian tidak bisa berbicara. Jadi kalian memberi ekspresi kesakitan. Aduh. Yang terakhir atau nomor 5, yaitu aksentuasi. Aksentuasi menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan bahwa betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online pada Universitas Siber Asia. Seringnya di Universitas Siber Asia kita menggunakan Zoom sebagai jembatan pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Hal ini melandasi betapa pentingnya
pesan nonverbal sangat diperlukan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ada dua hal yang harus diperhatikan saat menggunakan pesan nonverbal pada proses pembelajaran jarak jauh, yakni satu, ekspresi wajah. Dengan ekspresi wajah, kita dapat menunjukkan keterlibatan seperti minat, kebingungan. Ekspresi yang positif dapat mendukung interaksi yang lebih baik. Sebaliknya, ekspresi negatif seperti cemberut terus akan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Kedua, yakni gestur dan postur tubuh. Gestur tangan dapat membantu menekankan poin penting dan membuat materi lebih menarik. Selain itu, gestur tangan yang tepat dapat menambah pemahaman audiens. Sementara postur tubuh yang baik menunjukkan kepercayaan diri, keterlibatan, menerapkan sikap terbuka sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut. Pertama, tampilan profesional. Menggunakan pakaian yang sesuai untuk memberikan tampilan yang lebih profesional dan juga lebih sopan. Nomor 2, pastikan latar belakang selalu bersih atau tidak mengganggu sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Misalnya saja nih, ketika kita Zoom meeting, kita kan biasanya ada di layar tuh. Kalau belakangnya kita ada banyak orang, pasti fokus para audiens akan terpecah. Nomor 3, mute mikrofon. Mute mikrofon di sini terjadi ketika kita melakukan Zoom meeting. Saat Zoom meeting, kita berada di tempat yang ramai, sebaiknya kita mematikan mikrofon kita agar tidak menimbulkan gangguan pada kelas online. Selanjutnya yakni aktif dan responsif. Hal ini bisa dilakukan dengan memfokuskan kontak mata pada layar atau monitor untuk menunjukkan kita memperhatikan kelas. Menunjukkan beberapa respon seperti mengangguk atau menggeleng sebagai upaya menanggapi percakapan kita mahasiswa dengan dosen. Menggunakan humor atau memberikan ekspresi yang hangat untuk membuat suasana lebih akrab dan nyaman. Nomor terakhir yaitu nomor 6, memberikan ruang kepada audiens untuk menanggapi dan merespon ataupun memberikan komentar ataupun pertanyaan. Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, komunikasi dapat berjalan dengan baik dan efektif ketika pesan tersampaikan dengan jelas dan mampu dipahami oleh lawan bicara, sehingga menciptakan pemahaman bersama. Untuk mencegah salah paham dengan cara aktif mendengarkan, berbicara yang jelas, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memahami bahasa tubuh dan intonasi. Dengan begitu akan tercipta harmoni dan tujuan komunikasi pun tercapai. Komunikasi yang baik dan efektif bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang profesional, seperti sedang bekerja, seminar, MC, atau menjadi narasumber pada suatu kegiatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif kepada keluarga, kerabat, teman, atau orang-orang sekitar kita seperti tetangga ataupun orang asing. Selain itu, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif ketika kita sedang belajar mengajar di kelas. Komunikasi yang baik dan efektif mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kondusif. Komunikasi yang baik dan efektif mampu meningkatkan pemahaman, membangun hubungan interpersonal, saling percaya dan saling pengertian. Dalam konteks profesional, komunikasi yang baik dan efektif akan mampu menciptakan alur kerja yang efisien. Komunikasi yang jelas dan tepat membantu individu maupun kelompok
dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, komunikasi yang baik dan efektif mampu menyelesaikan konflik. Nah, teman-teman, meskipun kita sudah berusaha berkomunikasi dengan baik dan efektif, tentu saja tantangan masih tidak dapat terhindarkan. Berikut beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama adalah kesalahpahaman. Meskipun dengan berkomunikasi dengan baik dan efektif dapat mencegah salah paham, tetapi kesalahpahaman masih mungkin terjadi. Mengapa begitu? Karena setiap individu akan menanggapi pesan atau informasi yang tersampaikan dengan cara mereka masing-masing. Tak jarang hal ini bisa menimbulkan konflik. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Dalam lingkup multikultural yang mana terdapat orang-orang dengan bermacam ras dan bahasa yang berbeda. Hal itu menyebabkan pengucapan aksen berbeda yang bisa menimbulkan kebingungan. Intonasi juga terkadang mengalami perbedaan, seperti orang Madura yang memiliki intonasi keras sering dianggap marah. Padahal memang begitulah cara dia berbicara. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi dan stigma sosial. Tidak semua orang memiliki gaya komunikasi yang baik dan efektif. Ada orang yang pemalu dan cemas dalam situasi formal atau dihadapkan dengan orang banyak. Dan juga ada orang yang bersuara pelan, terlalu halus, sehingga terkadang lawan bicara tidak dapat mendengar apa yang dia ucapkan. Ada pula orang yang tidak bisa mengekspresikan maksudnya dengan baik. Contohnya nih, dia tuh lagi kayak mikir sesuatu. Biasanya dia akan mengerutkan kening seperti ini kan. Tapi ada orang yang salah mengartikan, kamu lagi marah ya? Gitu. Jadi hal ini sering terjadi, kawan-kawan. Kemudian untuk selanjutnya adalah waktu dan tempat yang tidak tepat. Kedua hal ini bisa sangat mempengaruhi keefektivitasan komunikasi yang baik. Misalkan untuk waktu yang kurang tepat, kita mengirim pesan penting kepada klien ketika si klien sudah tidur. Tentu saja pesan tersebut tidak dapat tersampaikan segera. Lalu untuk tempat yang kurang tepat, misalnya kita membicarakan pekerjaan yang sangat penting di tengah-tengah pasar yang ramai. Tentu saja hal itu bisa menimbulkan noise atau gangguan dalam berkomunikasi. Baiklah teman-teman, berikut adalah kesimpulan saya. Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi bukan perkara yang susah, tapi bukan berarti kita bisa berkomunikasi sembarangan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.